Ibu ada gangguan sedikit karena jaringan, tapi kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau memuji Tuhan, datang saja pada Yesus. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terimalah rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Cucuran darah Almasih, cucuran darah Almasih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Mari datang kepada Yesus, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Datang saja pada Yesus, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan bagi kami, menyertai hidup kami, memberikan kami kesehatan dan perlindungan. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih beri kami kekuatan. Ampunkan kami Tuhan dalam segala dosa, pelanggaran, ketidaksetiaan kami, membuat kami jauh dari Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya di saat-saat ini. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Kami baca firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16, saya akan membacakan untuk kita ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, perikop ini sudah mengawali awal-awal penderitaan Yesus di mana dia akan menderita dan mati. Tetapi kata-kata terakhirnya di ruangan atas memperlihatkan perhatian yang penuh kasih kepada murid-muridnya. Dia tidak memberikan para murid harapan palsu, karena itu tindakan yang tidak terpuji. Yesus memberikan pengajaran yang realistis, karena dia mengasihi murid-muridnya. Yesus memberitahu bahwa mereka akan menderita. Murid-muridnya akan menderita. Tetapi seperti perempuan yang melahirkan, penderitaan itu akan berakhir dan mereka akan bersuka cita. Meski para murid adalah orang yang percaya dengan sungguh hati, mereka akan meninggalkan Yesus. Tetapi tidak demikian dengan Bapa. Meski kita menilai diri kita sangat baik, Tuhan Yesus mengetahui setiap kelemahan kita. Kehidupan kita sebagai murid Yesus tidak akan pernah sempurna. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa di dalam dunia mereka akan selalu berhadapan dengan masalah. Jangan sampai mereka berpikir bahwa mereka akan selalu berhasil di dunia ini. Ketika orang punya pengharapan yang salah dan pengharapan itu tidak terwujud, tentulah ia akan mulai ragu dan kecewa. Kita juga baca di dalam kitab Yohanes 16 ayat 1 ayat 2, di mana Yesus memperingatkan para murid bahwa mereka akan menderita, bahkan dianiaya. Kita bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya penganiayaan adalah tribulation, yang berasal dari kata Latin tribulum, sebuah alat tajam pada zaman Romawi yang dipakai untuk memisahkan biji gandum dari kulit arinya. Orang Kristen bisa mengalami penderitaan 2 kali lipat dari orang lain. Pertama-tama, kita bisa menderita karena kita hidup di tengah dunia yang memang penuh masalah. Kedua, kita bisa menderita karena dunia akan menganiaya para pengikut Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, penderitaan yang dimaksud bukan penderitaan yang merupakan konsekuensi kesalahan kita. Ini adalah jenis penderitaan yang sebenarnya tidak pantas diterima dan tidak masuk akal untuk dijalani. Para murid harus menghadapinya dengan kuat hati karena Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Saudara, Yesus tidak mengecilkan penderitaan kita. Mungkin kita menderita saat ini karena kita hidup di tengah dunia yang mungkin menghadapi begitu banyak masalah. Dan Yesus tidak mengecilkan penderitaan itu. Tetapi dia memastikan bahwa penderitaan tidak lagi berkuasa menghancurkan kita karena dia telah mematahkan kuasanya. Di dalam firman Tuhan ini dalam bahasa aslinya bentuk kata kerja yang dipakai dalam kalimat
Ini menunjukkan bahwa kemenangan Yesus tidak hanya terjadi pada masa lampau. Yesus menang bukan hanya pada masa lampau, tetapi terjadi dan terus terjadi, berlaku seterusnya. Dunia akan terus menentang Yesus, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan Sang Raja. Dalam Yesus kita juga dapat menang atas segala serangan dunia yang hendak menjatuhkan kita. 2 kali kita menderita, Bapak Ibu. Menderita karena kesusahan dunia ini dan menderita karena aniaya pengikut Kristus. Tetapi di dalam Yesus kita akan menang. Menang atas segala serangan dunia ini. Menang atas serangan corona, menang atas serangan iman kita. Orang-orang yang percaya kita dianiaya. Bapak Ibu, salah satu Injil yang tertua dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Yakobus. Dia menulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu. Yakobus tidak sedang memberitahu para murid di abad pertama tentang hal-hal yang belum mereka ketahui mengenai penderitaan, karena para murid di abad pertama menderita. Tetapi para murid Kristus di abad pertama sudah disiapkan menghadapi penderitaan, karena Yesus telah memberitahu kepada para murid tentang apa yang akan mereka alami, sekaligus memberi mereka jaminan bahwa Dia telah mengalahkan dunia dan memberi kuasa kepada mereka untuk dapat mengalahkan dunia. Sama seperti kita. Tuhan telah memberitahu kepada kita kesulitan apa kita akan hadapi di dunia ini. Kesusahan apa yang akan kita hadapi di dunia ini. Tuhan telah beritahukan itu. Bukan sekedar kesusahan karena kita pengikut Kristus, tapi kesusahan akan serangan-serangan dunia ini yang mau menjatuhkan kita. Tetapi selain Tuhan telah memberitahu kepada kita, Tuhan juga telah mempersiapkan kita. Biarlah kiranya dengan kuasa Tuhan kita mengalahkan dunia ini. Mengalahkan kuasa-kuasa yang sepertinya mau menghancurkan kita. Biarlah kita tetap bertahan karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Biarlah firman-Mu hari ini ya Bapa, benar memampukan kami untuk tetap kuat bertahan menghadapi segala cobaan, menghadapi segala tantangan. Ya Tuhan, Engkau telah sampaikan kepada kami melalui firman-Mu bahwa di hadapan kami akan banyak kesulitan, kesusahan, di hadapan kami akan banyak hal-hal yang bisa menghancurkan iman kami. Terkhusus saat ini ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan kekuatan virus yang bisa mengalahkan kami secara jasmani, juga bisa mengalahkan kami secara iman kami. Tetapi ketika kami berada di balik kuasa Tuhan, kami mampu mengalahkannya. Ketika kami berserah dan berharap kepada Tuhan, kami mampu menghadapinya. Biarlah kuasa-Mu nyata atas setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu ini benar-benar memampukan kami memahami arti berduka cita dalam mendahului kemenangan. Kesusahan sebelum menerima kemenangan. Saat ini kami susah Tuhan, tapi kami percaya ketika perbuatan Allah dinyatakan melalui kejadian ini, kami akan menerima kemenangan. Terima kasih firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, di doa malam kita Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita akan masuk memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku. Mari kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita katakan, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa yang pertama. Yang pertama kita akan berdoa, kita terus minta ampun atas dosa-dosa dunia ini yang menyebabkan virus ini hadir, yang membawa ketakutan kepada manusia. Yang kedua, kita juga berdoa agar kita dilindungi Tuhan dari virus corona ini, karena khususnya di Indonesia setiap harinya bertambah, tapi kita terus doakan supaya Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi, menjauhkan kita dari virus corona ini. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi semua anggota keluarga kita yang saat ini khususnya mungkin jauh dari kita atau bersama dengan kita, dan khususnya kita berdoa buat semua anggota keluarga yang saat ini ditinggal meninggal oleh virus corona yang mereka hadapi. Kita doakan keluarga-keluarga yang saat ini kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kemudian yang keempat, kita berdoa
buat para medis, buat dokter dan perawat yang merawat para pasien di rumah sakit oleh virus ini dan juga keluarga mereka. Kita terus doakan mereka Bapak Ibu supaya mereka juga ada dalam lawatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mari pokok doa 1, 2, dan 3 dan 4 kita bersama-sama berdoa. Kita keluarkan suara kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami juga boleh datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan atas dosa-dosa dunia yang menyebabkan virus ini hadir dalam kehidupan kami, dalam bangsa dan negara kami, yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir, yang membuat manusia saat ini Tuhan sepertinya tidak berdaya oleh karena virus yang sedang melanda kami, melanda bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar Tuhan yang mengampuni kami, kasihani kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak datang berseru kepada Tuhan, layak datang memohon ampun kepada Tuhan, agar kami dilindungi dari virus corona ini. Tuhan, nyata mujizat-Mu, nyata kuasa-Mu kepada kami, sehingga apapun yang sedang kami hadapi, kami tetap datang kepada Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu yang boleh melindungi kami. Kami berdoa khususnya Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang saat ini ditinggal, yang saat ini tidak lagi bersama-sama orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, siapapun mereka, kami mau Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menjamah mereka. Kau lihat orang yang mereka cintai, orang yang mengasihi mereka saat ini tidak bersama dengan mereka oleh karena virus corona ini. Kami percaya, biarlah Bapa mereka tetap ada di dalam Tuhan, dan Tuhan yang menjadi sumber penghiburan buat mereka. Kami berdoa untuk para medis, dokter dan perawat yang merawat para pasien di rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini. Tuhan, mereka adalah orang yang pertama yang harus siap siaga. 24 jam mereka harus siap siaga. Kami percaya Engkau yang akan menguatkan mereka. Beri mereka kesehatan Bapa. Lindungi mereka Bapa. Jamah mereka Tuhan. Engkau yang boleh melawat mereka supaya mereka tidak terjangkit dengan virus-virus yang sedang melanda kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, keluarga yang mereka tinggal, jangan biarkan mereka terkena oleh karena virus ini. Karena kami sangat membutuhkan para medis, para perawat, alat-alat multimedia, alat-alat medis yang mereka pakai. Semuanya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka ada dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap para medis, berkuasa atas mereka, berkehendak atas mereka. Kami serahkan mereka semuanya Bapa. Berkehendaklah atas mereka. Di dalam Yesus, berkuasalah Tuhan buat para medis. Kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi atas mereka. Di dalam Yesus, kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Baik, kita akan berdoa kembali. Kita berdoa buat para pasien yang ada di rumah sakit agar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan keadaan mereka, dan Tuhan mampukan mereka untuk boleh menanggalkan setiap virus corona yang saat ini ada dalam tubuh mereka. Kita berdoa juga untuk semua komponen bangsa dan masyarakat agar bergandengan tangan dalam menghadapi kondisi saat ini, supaya tidak ada yang mencari keuntungan dengan peristiwa ini, tapi bagaimana kita masyarakat, bagaimana juga komponen bangsa dan negara kita ini benar-benar taat dan takut akan Tuhan, sehingga kita terus bergandengan tangan menghadapi menghadapi virus corona yang saat ini kita hadapi. Kemudian kita juga berdoa untuk semua umat Kristiani agar tetap percaya kepada kedaulatan Allah dan terdepan dalam memberi pengharapan kepada yang lain bahwa virus ini pasti berlalu. Kita sebagai orang-orang percaya terus hadir memberikan kekuatan pengharapan bagi orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini, supaya mereka tetap kuat untuk menghadapi virus ini. Kita juga berdoa untuk pemerintahan kita. Kita terus doakan Bapak Ibu buat Presiden kita Bapak Jokowi, bahkan juga buat wakilnya. Kita doakan buat menteri, kita doakan buat gubernur, kita doakan buat bupati dan wali kota agar dalam diberi
hikmat oleh Tuhan dalam meresponi dampak dari pandemi virus corona ini. Dan khususnya kita doakan buat wakil wali kota kita yang saat ini juga sedang dirawat oleh karena terjangkit virus corona. Kita mari mendoakan orang-orang yang kita kasih khususnya yang terkena virus ini. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita angkat doa-doa kita berdoa bersama. Bapa, kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan buat anak-anak Tuhan yang saat ini terkena virus corona. Kami mau serahkan mereka. Engkau yang boleh menjamah mereka. Engkau yang boleh memberkati mereka. Engkau yang boleh menyatakan mujizat buat mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang boleh berkuasa atas mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Nyata mujizatmu, nyata kuasamu, nyata anugerahmu buat mereka. Supaya mereka terus ada di dalam Tuhan. Terus ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Pemulihan, kesembuhan, mujizat Tuhan akan nyatakan buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terjangkit virus corona. Kami berdoa semua komponen bangsa dan masyarakat agar bergandengan tangan dalam menghadapi masalah ini. Kami percaya kami tidak bisa menghadapinya dengan seorang diri. Bagaimana kami bergandengan tangan, bagaimana kami taat, bagaimana kami setia, bagaimana kami boleh menyerahkan setiap bangsa dan negara. Kami percaya bahwa tidak ada orang yang mencari keuntungan pribadi, merusak ekonomi kami, untuk boleh merusak keadaan bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya Bapak, semua yang kami hadapi, semua yang kami alami, semua yang kami rasakan, kami percaya Tuhan akan akhiri itu dengan kemenangan yang Tuhan akan nyatakan bagi kami dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa, kami buat orang percaya, ajar kami supaya kehadiran kami memberi pengharapan kepada yang lain bahwa virus ini akan berlalu, bahwa virus ini yang dapat menyelesaikan adalah Tuhan. Kami akan diputuskan dari virus corona. Kami mendoakan pemerintahan kami, Bapak Presiden Tuhan berkati, Bapak Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar dalam diberikan hikmat oleh Tuhan meresponi dampak dari pandemi virus corona ini. Engkau yang boleh nyatakan mujizat. Kami percaya Bapak, setiap penanganan yang dilakukan bangsa dan negara kami, sehingga banyak ketahuan orang-orang yang terkena virus ini, sehingga tidak terjadi banyak yang boleh memakan korban. Dan kami percaya Bapak, kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan nyatakan mujizat buat bangsa kami. Nyatakan mujizat, nyatakan kuasa buat bangsa kami. Nyatakan kehendak-Mu buat bangsa kami. Berdaulatlah Bapa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami takut Tuhan. Kami cemas, kami khawatir dengan keadaan situasi saat ini. Kami percaya sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, anak-anak yang benar-benar menerima anugerah keselamatan, kami terus menyerahkan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini milik Tuhan. Kemuliaan akan nyata, pemulihan akan nyata, kesembuhan akan nyata. Tuhan akan putuskan kami dengan corona, sehingga pada akhirnya bangsa ini benar-benar dipulih. Baik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, Yesus, Yesus, dengar doaku. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh bernyanyi. Kita mau katakan, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Doaku janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Panggillah aku, Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kita berteriak, Yesus, Yesus,
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam pokok doa yang berikutnya. Yang pertama kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita agar diberi perlindungan dan kesehatan dalam kondisi saat ini. Khususnya mereka yang masih harus bekerja di luar rumah atau melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi saat ini. Kita terus doakan siapapun mereka, mungkin itu suami kita, istri kita, anak-anak kita terus doakan mereka supaya mereka terus dilawat, dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, terkhusus para orang tua kita yang rentan terjangkit virus corona ini. Kita doakan buat Amang Utahayan, kita doakan buat Pak Rejo, kita doakan Amang Papahan, kita doakan juga Pak Mursidi, kita doakan juga seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini khususnya para usia lanjut, kita doakan mereka supaya Tuhan yang boleh menjamah, memulihkan dan melindungi para orang tua kita. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah, supaya mereka tetap sabar, supaya mereka tetap taat, supaya mereka juga tidak bosan dengan tugas-tugas yang mereka harus kerjakan dari Bapak Ibu guru mereka. Kita doakan agar mereka tetap sehat Bapak Ibu dan dapat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan kepada mereka setiap harinya. Kita doakan juga gereja kita agar dalam keadaan ini setiap pelayanan yang dilaksanakan di gereja tetap dalam pengasihan Tuhan dan membawa jemaat dalam kehendak Tuhan, membawa jemaat semakin dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pokok doa 4 ini kita doakan secara bersama-sama, kita datang berteriak kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Yesus, ya dengar doaku. Oleh karena itu kita mau naikkan pokok doa yang keempat ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengeluarkan suara kita. Bapak, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pokok doa kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat yang jauh dari kami, yang tidak bersama dengan kami. Lindungi mereka, berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, keluarga mereka, anggota jemaat yang kami layani, dimanapun mereka berada saat ini. Oh Bapak, berkati mereka. Engkau yang boleh menyatakan mujizat perlindungan, kesehatan, kondisi saat ini yang mereka sedang hadapi, khususnya mereka yang masih harus bekerja di luar rumah, mereka yang harus melakukan perjalanan mereka oleh karena aktivitas mereka. Kau ingatkan mereka supaya mereka menjaga kesterilan hidup, menjaga kebersihan, menjaga juga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga juga Tuhan kesehatan mereka, supaya mereka terus ada dalam Tuhan. Tuhan, berkati dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, APW, PWM, Pakar Musinda. Kau jamah para orang tua kami, kau jamah Pak Utahayan, kau jamah Pak Papahan, kau jamah Pak Rejo, Pak Mursidi, kau jamah buat Ibu Nebo. Kami berdoa juga untuk Mas Haris, kami berdoa buat Awe Sitorus, kami berdoa juga Ibu Marlina Sitorus, kau jamah mereka. Ibu Este Papahan juga, kata mujizat, kata kuasa, kata kehendak bagi mereka, ada yang mustahil bagi mereka Bapak. Tuhan yang boleh berkuasa untuk mereka dan menyembuhkan dan memulihkan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah. Kau berkati mereka Bapak, jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka bosan, jangan biarkan mereka Tuhan boring dengan keadaan ini. Tapi biarlah Bapak dengan tugas-tugas yang Tuhan izinkan buat mereka, mereka terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkati Abigail, Tuhan berkati Ogi, berkati mereka Bapak ketika mereka mengerjakan tugas-tugas mereka di rumah. Berkati Bapak Ibu guru mereka juga yang tidak akan sama dengan mereka. Kuatkan mereka untuk boleh memberikan tugas-tugas kepada anak-anak kami, sehingga pada akhirnya nama Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang boleh menyertai anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gereja kami. Saat ini kami tidak bersama dengan mereka. Saat ini juga mereka saat ini membutuhkan banyak hal. Kau berkati mereka Bapak. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Mereka yang saat ini harus ke pasar. Mereka yang saat ini harus ke ladang. Mereka yang saat ini juga Tuhan melakukan aktivitas mereka. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Biarlah lewat gerejamu, kami yang melayani mereka, kami yang mendoakan mereka, kami yang menguatkan mereka, khususnya Mama Felix. Kau boleh jamah kalau dia akan melakukan cek, khususnya di sekitar rumah mereka.
bahkan lingkungan mereka Engkau jamah, supaya ibu kami ini juga tidak terjangkit dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Berkuasalah atas jemaat Tuhan, berkehendaklah atas mereka, apapun yang mereka hadapi, bagaimanapun situasi mereka, khususnya ekonomi mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan mujizat kuasa buat seluruh jemaat-jemaat yang kami layani. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Baik, kita akan ambil doa pribadi Bapak Ibu. Kita berdoa secara pribadi, apa beban pergumulan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dan nanti kita akan setelah doa pribadi, kita akan kembali lagi bersama-sama nanti mengakhiri persekutuan doa malam kita ini. Mari Bapak Ibu, kita ambil sikap doa pribadi kita. Kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, ketika Engkau siapkan kami, tidak bosan dengan keadaan ini, supaya kami tidak bersungut-sungut dengan situasi yang kami hadapi saat ini. Engkau yang berikan kami hikmat, Engkau yang berikan kami kemampuan kesehatan, Engkau yang berikan kami kesehatan khususnya untuk kami boleh melayani jemaat-jemaat Tuhan, walaupun Tuhan dengan media yang kami gunakan. Kami berdoa buat hamba sebagai istri, buat suami juga kesehatan kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan ajar kami menjadi hamba Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan, tunduk kepada otoritas kebenaran firman, sehingga kami benar-benar tulus melayani Tuhan, tulus melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Abigail dan Novi, dua anak ini adalah milik Tuhan, masa kecil, masa depan, pertumbuhan kesehatan mereka Tuhan berkati, menjadi anak kesukaan, anak yang boleh diberkati, anak yang boleh menyerahkan hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapak, serahkan juga keluarga kami. Kau berkati Inang yang ada di tebing, Kau berkati juga Tuhan Robert dan istrinya, Main Magnes, Magnes, Kecil-Kecil, kehidupan kesehatan mereka. Kau juga boleh berkati, jauhkan hal yang buruk dan bahaya. Kau lihat bagaimana situasi mereka, kehidupan mereka. Kami serahkan mereka semuanya kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan beri yang terbaik, jauhkan mereka dari corona, sehingga pada akhirnya mereka tetap kuat dan sehat. Bang Desmond, Pak Aim, bahkan juga Kak Tia yang saat ini sebagai dokter, Kau jamah mereka supaya mereka terus tetap kuat menghadapi pasien-pasien yang mereka harus tangani. Tuhan yang akan berkuasa atas mereka dan melindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat keluarga kami, Abang kami Ramli Kalia, Abang kami Ramjes Kak Ponang, Anopri, Panopri, berkati mereka Bapa. Jauhkan mereka dari hal yang buruk, jauhkan mereka dari mara dan bahaya, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa yang tidak berkenan, khususnya virus corona. Tapi biarlah Bapa, malaikat-Mu, kuasa-Mu yang boleh berdaulat atas hidup mereka. Sophia, Selin, Alvaro, Aaron, Dina, dan Opritian, Jessica, Raquel, Efra, Noel, Iska, Sonia, Desonia, Aimaudo, Ise, Okta, bahkan Alio. Engkau boleh berkati anak-anak kami ini menjadi anak-anak kesukaan bagi nama Tuhan. Masa depan, masa kecil, pertumbuhan mereka, Engkau yang boleh berkati anak-anak kami ketika mereka ada di rumah saat ini. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara dan bahaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam berdoa malam pada malam hari ini. Berkati mereka Bapa, lindungi mereka, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, jauhkan mereka dari virus corona, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Allah. Tapi malam hari ini kehidupan mereka, kesehatan mereka, Tuhan yang berkati, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah lewat apa yang mereka kerjakan, lewat usaha mereka, lewat apapun yang mereka lakukan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, suami, istri, anak-anak mereka, keluarga besar jemaat Tuhan yang saat ini kami layani, yang saat ini juga ada bersama dengan kami berdoa malam. Tuhan boleh berkati mereka, apapun harapan-harapan mereka, kerinduan-kerinduan mereka, rencana-rencana mereka, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh terjadi, dan Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati, melindungi, menyertai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita tetap di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan melindungi dan menolong kita. Hari ini kita bersyukur kalau dalam catatan kami di YouTube ini ada sekitar 10 orang yang menayangkan, berarti kalau dikali 2 ada sekitar 20 sampai 22 orang yang ikut hadir dalam doa kita malam hari ini. Walaupun tadi ada sedikit gangguan, tetapi ya dengan upaya yang mungkin masih terbatas kami bisa mengatasinya. Biarlah nanti kita akan lebih baik lagi, khususnya untuk streaming di hari Minggu tanggal 29. Untuk nanti malam ini sudah kita gabung, jadi tidak ada doa nanti malam jam 9, tetapi untuk hari-hari selanjutnya kita akan tetap berdoa jam 9 malam dengan topik-topik doa, dan sebelum doa nanti kami akan mengantarkan pesan suara melalui Mazmur yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan melindungi. Shalom. Amin.